Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini dengan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes 4 dan kita akan membaca ayatnya yang pertama. Sekali lagi Yohanes 4 ayat 1, kita akan baca ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya berikan judul Menguji Roh. Mari kita akan menggunakan OIA untuk sama-sama merenungkan dan memahami ayat firman Tuhan ini. Dan kita akan terima berkat Tuhan, pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat ini bersama-sama. Kita melihat dalam perikop ini yaitu melalui surat yang ditulis. Di sini Rasul Yohanes menasehati untuk yang pertama itu menguji roh-roh. Kemudian yang kedua kita dinasehati untuk memberikan penjelasan bagaimana menguji roh-roh tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya yang disampaikan adalah menunjukkan siapa yang berasal dari dunia dan siapa yang berasal dari Allah. Nah, itu adalah garis besar yang disampaikan dalam perikop ini khususnya. Dalam surat yang sebelumnya, yaitu di dalam pasal-pasal sebelumnya yang kita bisa lihat dari 1 Yohanes ini, di sana tercatat bahwa kita dapat mengetahui bahwa Allah berdiam dan bersama kita itu melalui roh yang telah Allah karuniakan bagi kita semuanya. Nah, isi surat itu juga memberitahukan bahwa roh itu dapat dikenali dan dibedakan dari roh-roh lainnya yang muncul di dunia ini. Karena tentunya roh Allah yang berasal daripada Allah dan roh dunia itu tentunya berbeda. Ya, oleh sebab itu di dalam perikop ini masih di surat Rasul Yohanes, di sini Rasul Yohanes mengimbau kepada para murid, kepada jemaat Tuhan dan kepada seluruh pelayan atau Rasul Kristus yang lain supaya semuanya ini bersikap waspada dan cermat terhadap roh-roh dan agama atau aliran-aliran kepercayaan palsu yang dapat menyesatkan banyak orang. Juga harus berhati-hati waspada terhadap para pengikut-pengikutnya yang kini telah banyak bermunculan di mana-mana bahkan di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini juga dituliskan menasehati bagaimana Rasul Yohanes memberikan pedoman bagaimana para murid atau kita semua hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa menguji roh-roh palsu tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui mana roh yang benar-benar berasal dari Allah dan mana roh-roh yang itu berasal dari dunia, ya, roh-roh palsu. Nah, di sini kita dapat belajar Bapak Ibu dari interpretasi, kita dapat belajar satu hal yang luar biasa dari surat Rasul Yohanes dalam perikop ini. Kita dinasihati juga, dihimbau juga untuk menguji roh. Terlebih dahulu saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 1 atau dalam ayat pokok kita ini dalam beberapa versi terjemahan Alkitab. Yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, saudara-saudara yang tercinta, janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku mempunyai roh Allah. Tetapi ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu sudah berkeliaran kemana-mana. Saya akan bacakan kembali ayat ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa ajaran atau nubuatannya berasal dari Roh Kudus. Kalian harus terlebih dahulu menguji ajaran atau nubuatannya itu untuk mengetahui apakah memang dari roh Allah atau roh lain. Karena di dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar di sini. Jadi menguji roh yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini adalah bagaimana kita menguji, memeriksa, menyaring, mengecek kembali. Ya, yang pertama, apa yang harus diperiksa, apa yang harus dicek, apa yang perlu diuji, yaitu setiap orang yang mengaku mendapat penglihatan, yang mengaku mendapat ilham atau pewahyuan nubuatan dari Allah langsung.
Nah, itu perlu diperiksa terlebih dahulu, perlu diuji terlebih dahulu. Kemudian apalagi? Yaitu berbagai mujizat yang dapat terjadi oleh orang-orang yang mengaku mendapat ilham dari Allah tadi, mendapat pembuatan dari Allah tadi. Ya, itu kemudian ada bisa terjadi peristiwa-peristiwa ajaib. Namun kita harus terlebih dahulu mengeceknya, memeriksanya. Jangan langsung cepat percaya. Ya, kita harus membuktikan terlebih dahulu, mencari kebenarannya, apa itu benar-benar berasal dari Allah atau bukan. Kemudian apa juga yang harus kita uji, yaitu setiap ajaran, setiap aliran kepercayaan ataupun doktrin yang banyak sekali bermunculan di akhir zaman ini. Nah, semuanya itu harus diuji, harus diperiksa terlebih dahulu, harus dicermati. Ya, sekali lagi, apakah semuanya itu benar-benar berasal dari Allah, benar-benar itu roh, pekerjaan roh Allah, Roh Kudus, atau bukan, atau justru roh-roh dunia. Nah, dalam firman Tuhan atau Alkitab kita sudah diperingatkan ya akan banyaknya penyesat-penyesat yang akan muncul di akhir zaman ini. 2 Yohanes 1 ayat 7 di sana berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, di sini kita diingatkan Bapak Ibu, dinasehati, bahkan ini menjadi satu hal yang harus kita terapkan benar-benar dalam kehidupan kekristenan kita, untuk kita menguji roh, menguji setiap orang-orang yang kemudian mengaku ya dapat ilham dari Allah, menguji setiap mujizat-mujizat yang mereka bawa, yang mereka lakukan, menguji setiap ajaran-ajaran dan semua hal-hal rohani yang bermunculan begitu banyak saat ini. Semua harus diuji, semua harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Apakah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Roh Kudus atau tidak. Nah, karena memang di akhir zaman ya saat ini itu banyak sekali bermunculan ya. Jangan sampai kita disesatkan dengan hal-hal yang demikian. Mari berusaha waspada dan berjaga-jaga, menjaga hati kita, kehidupan kita agar tidak mudah terpesona, tidak mudah percaya, tidak mudah terbawa kepada berbagai ajaran palsu, mujizat palsu dan segala hal yang tidak murni berasal dari firman Allah. Terus berdoa, kita mohon kepada Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus supaya Dia yang mengajar kita, Dia yang menolong kita, Dia yang memberikan pengertian kepada kita, supaya kita dapat menguji, kita dapat memeriksa dan menyaring segala ajaran-ajaran yang ada saat ini, segala mujizat-mujizat yang mungkin terjadi banyak di mana-mana. Kemudian orang menguji juga orang-orang yang kemudian menyebut dirinya utusan Allah dan lain sebagainya. Kita perlu menguji semuanya, mengecek semuanya, apakah itu benar-benar berasal dari Allah. Oleh sebab itu kita minta pertolongan Roh Kudus, karena hanya dengan Roh Kuduslah kita mampu melakukannya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Mau mengandalkan kepandaian kita, mau mengandalkan kemampuan kita berpikir, tidak bisa. Semuanya yang ada dalam diri kita itu terbatas. Tapi jika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita pengetahuan tidak terbatas, pemahaman hikmat tidak terbatas yang berasal daripada Allah. Dan kemudian aplikasinya, bagaimana cara kita menguji roh seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Yohanes ini? Kita bisa melihatnya di ayat 2, ayat 3, dan ayat 5 sampai ayat 6 dalam kitab 1 Yohanes 4 ini. Kita dapat meneliti, dapat menguji roh yaitu dengan kita meneliti atau memeriksa apakah roh itu, yang pertama, apakah roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia atau tidak. Ya, dari ajaran-ajaran disampaikan kita periksa, mengakui tidak bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai manusia atau tidak. Jika tidak, ya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita harus meneliti apakah roh itu mengakui Yesus atau tidak. Ajaran itu atau hamba Tuhan itu atau mujizat itu mengakui Yesus atau tidak. Kemudian kita juga perlu meneliti apakah isi dari roh itu adalah tentang Yesus Kristus atau tentang hal-hal duniawi. Apakah isi dari pengajaran itu, isi yang disampaikan dari seorang hamba Tuhan itu benar-benar berasal dari semuanya adalah tentang Yesus atau tentang hal-hal duniawi. Ya. Kemudian perlu juga kita meneliti apakah roh itu mendengarkan dan menuruti apa kata rasul-rasul Kristus atau tidak. Ya, jadi setiap ajaran firman Tuhan yang kemudian juga ditulis oleh rasul-rasul yang kita baca, yang kita pegang saat ini dalam Alkitab, apakah ajaran-ajaran saat ini yang bermunculan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul atau tidak? Nah, itu kita perlu cek kembali, kita perlu periksa kembali. Tentunya rasul-rasul yang menuliskan surat di dalam Alkitab ini semuanya adalah atas kehendak Allah.
Apa yang mereka tulis pun itu berasal dari pewahyuan Allah. Jadi pasti itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu kita harus memastikan ajaran-ajaran yang bermunculan, hamba-hamba Tuhan yang kemudian menyampaikan banyak khotbah di luar sana, kita perlu cek, periksa apakah sesuai dengan pengajaran Injil, pengajaran rasul-rasul atau tidak. Ya, supaya semuanya yang kita terima, yang kita serap itu adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu pun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Kiranya melalui Renungan 79 ini dapat menguatkan, memberkati dan menasihati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menyampaikan kesaksian ataupun ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang menasihati kami untuk menguji roh, untuk memeriksa terlebih dahulu, menyaring terlebih dahulu segala hal-hal yang banyak bermunculan akhir-akhir ini Tuhan, yang terlihatnya rohani Tuhan. Tapi kami ingin apapun yang kami terima itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan saja, sesuai dengan Roh Kudus saja. Oleh sebab itu Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami, berikan kami hikmat untuk dapat membedakan mana yang berasal daripada Roh Allah dan yang bukan berasal dari Roh Allah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kiranya hidup keluarga GPD LSAD Magelang seperti terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami terima dan aminkan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.